semua anak-anak Teen Heroes, jangan anak-anak. Halo semua teman-teman Teen Heroes. Sudah lama kita nggak berjumpa, kita nggak beribadah bareng. Walaupun hari ini kita beribadah secara online, tapi kita semua senang bisa ketemu lagi sama kalian, bisa beribadah bareng lagi sama kalian. Dan yuk sama-sama kita siapin hati kita. Kita hari ini mau memuji dan menyembah nama Tuhan bareng-bareng. Nanti kita juga akan mendengarkan sharing firman hari ini. Sama-sama kita siapin Alkitab kita, siapin buku catatan kita. Yuk sama-sama kita terima hadirat Tuhan hari ini. Sama-sama tepuk tangan ya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yuk tepuk tangan bareng-bareng. Yuk sekarang sama-sama kita siapin hati kita untuk menyembah Dia, biar kita memberikan pujian dan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku hari
sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Rancangan-Mu yang terbaik bagiku, Tuhan, ku percaya. Mari puji dan sembah Dia, Kau Tuhan yang terbaik, Kau Bapa yang sangat baik bagi hidupku, Tuhan. Haleluya, ini yang bisa ku berikan, setiap persembahanku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama kita siapin hati kita mau sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan sharing firman hari ini. Selamat sore Tuhan, terima kasih kami masih boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Terima kasih atas setiap pujian dan persembahan yang Kau izinkan untuk kami boleh menaikkan ini untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami sudah mendengarkan firman-Mu, siapkan hati dan pikiran kami, biarlah setiap firman-Mu yang dibagikan boleh bertumbuh dan kami boleh menerapkannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biar Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Sudah lama kita nggak ketemu lagi ya. Sudah sekitar 6 bulan mungkin. Dari bulan apa ya dia? Dari bulan Maret ya? Ya, dari bulan Maret sampai dengan sekarang kita belum pernah ketemu lagi secara langsung ya. Saya rindu tuh, udah lama kita nggak tos-tosan sama-sama. Kita belum berkumpul lagi. Belum bisa iseng-isengan satu dengan lain ya. Biasa kalau iseng-isengan suka jahilin siapa? Masih ingat gak? Sialan ya? Sialan ini enggak? Hai Sialan. Live gak Sialan? Hai Syeva, hai Stefani, I love Wah. you. Nanti ketemu lagi ya, iseng bareng. Iya. Kalau Aldo, sasarannya siapa kalau kita ketemu online? Ivan. Oh ya, mungkin ada Ivan ya lagi online juga ya. Oh, Shalom juga. Shalom. Penny. Ya, semua yang ada di Indonesia ini dan semua yang ada di dunia ini
dan semua yang ada di lingkungan Kaltim Heroes. Shalom ya. Kita hari ini perdana ketemu di online ya. Wih, Yeay, tepuk tangan, dulu. tepuk tangan. Wuh. Wah, ya Faitos. Samuel, thank you. Nah ini banyak dapat informasi nih, semua yang pada kasih kabar. Ya, shalom semuanya ya. Nah hari ini, mulai minggu ini sampai jangka waktu yang belum ditentukan ya, selama kita belum bisa ketemu lagi secara offline ya, kita akan mengadakan ibadah secara IG Live ya, setiap hari Minggu jam 5 sore ya. Hari Minggu jam 5 sore, jangan kemana-mana ya. Pastikan 30-40 menit untuk kita bersama-sama saling connect satu dengan yang lain ya. Kalau misalkan mau makan-makan, bilang sama mami papinya nanti dulu, aku mau makan makanan rohani dulu. Nah oleh karena itu kita namakan acara untuk setiap hari Minggu jam 5 sore ini adalah ibadah suplemen ya. Apa? Ibadah suplemen. Suplemen. Tahu kan suplemen kan? Yang bisa terbang itu loh. Yang bisa terbang, yang ada tulisan sini S gitu ya. Ya. Maksudnya suplemen itu adalah hal-hal yang bergizi, hal-hal yang baik, tapi bukan jadi makanan pokok nih. Bedanya kan itu kan. Kalau makanan pokok bukan namanya suplemen. Suplemen itu untuk meningkatkan daya imun kita, menambah energi kita. Kalau di rumah mungkin ada suplemen apa sih, vitamin, multivitamin dan sebagainya. Kalau ini kita mau adakan di Teen Heroes ini adalah suplemen setiap hari Minggu jam 5 sore. Tujuannya apa? Kita mau jadikan ini adalah ibadah suplemen, bukan untuk menggantikan ibadah online maupun offline ya, yang kita adakan setiap hari Minggu jam 8. Ya, jadi itu pastikan kalian semua bangunnya nggak telat ya, khusus Minggu bangunlah jam 8, sebelum jam 8 cuci muka, sikat gigi, langsung adakan ibadah online. Tapi sebaiknya juga bisa datang ke ibadah offline di gereja kita. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang online nih. Tentang sekolah online. Ya, kalau dia kuliah online ya. Lebih enak mana? Ketemu langsung atau secara online? Enak ketemu langsung. Kenapa? Karena kalau online itu jatuhnya jadi lebih capek sih Om. Boros Capek. kuota Om. Oh, boros kuota. Boros kuota. Oke, jadi menyenangkan ketemu langsung ya? Iya betul Om. Ibadah langsung ya? Menyenangkannya lebih ketemu Iya. langsung. Jadi orang bilang, kalau beberapa orang saya tanya gitu ya, gimana sekolah online-mu? Ah Om, menyebalkan. Wah, sampai intonasi gitu, menyebalkan. Sebenarnya kenapa? Coba tanya sama orang tua, orang tuanya kita deh. Seneng nggak anaknya sekolah online? Oh enggak, apa? Boros kuota ya tadi ya, boros listrik. Terus kalau di rumah saya boros snack. Kenapa? Iya, kalau lapar tinggal ke dapur, ngambil snack, makan sambil sekolah gitu. Bayangin gitu ya. Ada lagi orang tua yang bilang gini, wah uang sekolah bayar terus, tapi manfaat ketemu dengan offline-nya nggak ada, online terus kan ya. Oleh karena itu orang ada yang bilang sekolah online ini menyebalkan, nggak seenak kalau kita ketemu langsung, bisa ngerjain orang. Kalau dulu kita sekolah langsung kan bisa ngisengin temennya gitu ya, narik-narik rambut temennya yang depan, ngerjain orang dan sebagainya ya. Sekarang nggak bisa, kaku, di rumah aja ya. Nah tapi pertanyaannya adalah gini, kita itu mau pinter atau enggak gitu, iya kan? Kalau kita nggak mau pinter, kita nggak belajar ya. Kita nggak tahu masa depan kita seperti apa. Thanks God, ternyata sekarang sudah dikasih satu teknologi yang menyebabkan kita itu bisa berkomunikasi langsung ya, dengan satu dengan yang lainnya, baik dengan guru, dengan murid, dengan teman-teman. Itu namanya ibadah online. Coba saya renungkan gitu ya, 20 tahun yang lalu, tren nggak ibadah kayak begini?
Tren nggak online? Enggak. Orang bilang wagu kata bahasa Jermannya gitu ya. Kenapa? Ngomong kok sama komputer, ngomong kok sama kamera gitu, ngomong kok sama handphone. Ya nggak banget gitu loh. Ya, orang bilang apa? Mati gaya. Ya, nggak ada orang suka. Tapi sekarang mau nggak mau dengan situasi kayak gini. Bayangin 6 bulan kita sudah nggak ketemu. Bayangin 6 bulan yang namanya Zoom itu ngetop banget. Bayangin 6 bulan lebih yang namanya aplikasi-aplikasi kayak gitu laku banget. Keren banget. Kenapa? Ya itu namanya teknologi. Dan itu adalah untuk membantu kita untuk tetap yang namanya belajar. Ya, belajar. Nggak belajar, jangan mimpi. Anda dapat wahyu, cung gitu ya. Jadi kemudian jadi pintar menguasai semua hal, nggak bakalan kayak begitu. Ya, tujuan kita masih panjang ke depan. Teens, youth, tujuannya masih panjang ke depan. Ada apa 20 tahun lagi kita nggak tahu. Tren apa yang akan terjadi 20 tahun lagi kita nggak akan tahu. Tapi kalau kita nggak belajar dari sekarang, kita nggak menambah ilmu kita dari sekarang, saya yakin 20 tahun lagi kita mungkin kayak jadi orang planet gitu ya. Yang baru pertama kali datang ke planet Mars itu bingung mau ngapain. Mau nyari pecel nggak ada di planet Mars. Mau nyari toko sepeda, mau beli sepeda nggak ada di planet Mars gitu. Tapi paling nggak kalau kita belajar sekarang, kita bisa tahu 20 tahun lagi kita mau ngapain, apa yang menjadi kesukaan kita, apa yang menjadi hobi kita, itu bisa kita pelajari supaya kita nggak ketinggalan zaman. Supaya nggak karena pandemi ini kita nggak bisa apa-apa dan kita tidak menjadi pinter, bukan itu. Ya, jadi thanks God kita bisa ketemu dengan yang namanya online. Ya, baik itu dengan apapun itu Instagram, Zoom dan sebagainya, Google Classmate dan sebagainya, itu hanya sarana. Sekarang pertanyaan saya, apa sih yang membuat kita itu bilang menyebalkan kalau kita belajar secara online? Nah, saya coba cari-cari beberapa hari ini apa sih yang menyebabkan kita itu bisa mengatakan sebel gitu belajar online. Ya, di samping kita bisa ngerjain orang ya kalau kita ketemu dengan teman-teman kita di sekolah ya. Tapi ada satu yang membuat kesimpulan saya bahwa yang menyebabkan kita bilang sebel sama ibadah online adalah kita tidak bisa merasa tidak bisa maksimal untuk belajar. Ya, padahal menurut ada seorang namanya Bobby The Porter itu ya. Itu dia tinggal di Amerika, dia bilang sebenarnya untuk bisa menarik, untuk kita bisa belajar sesuatu, kita tuh harus tahu bagaimana caranya belajar. Ya, bagaimana caranya belajar? Kita harus kenal dulu pertama kali diri kita itu model belajar kayak gimana sih? Ya, saya mau menyebutkan 3 hal yang dibahas di situ. Ya, saya bukan langsung terjun untuk meneliti enggak. Saya mengambil kesimpulannya dia. Ada 3 tipe orang, cara belajar orang, metode cara belajar orang. Ya, yang pertama adalah belajar secara visual. Ada anak yang sukanya bisa belajarnya mantep belajarnya tuh kalau yang namanya belajar secara visual. Artinya apa? Dia tuh belajar secara lihat gambar, lihat film dan sebagainya. Nah, di situ dia lihat, kekuatan dia di mata. Dia akan maksimal belajar kalau dia bisa menyaksikan, caranya gini. Membuat ini caranya gini, ya. Itu cara orang belajar metode visual. Ya. Jadi kalau kamu kekuatannya di visual, suka melihat dan kamu bisa belajar dari cara kamu melihat gitu ya. Nah, itulah lakukan metode pembelajaranmu secara visual. Ada lagi yang sukanya secara auditori. Ya. Dia nggak senang ngelihat-lihat film, nggak senang. Atau mungkin dia sambil merem mata gitu ya. Matanya dipejamkan, tapi dia bisa menangkap sesuatu, bisa belajar sesuatu karena dia kekuatannya ada di auditori. Dia dengar. Cara bikin kue tuh kayak begini. Cara untuk membuat ini caranya gini. Dia nggak ngelihat gambarnya, dia tidak ngelihat filmnya, tapi dia bisa ngerasain, dia bisa dengerin dari telinganya ini loh, sehingga banyak masuk ke dalam otaknya dia.
Dan ada satu lagi metode belajar yang ketiga adalah metode kinestetik namanya. Nah, saya tuh paling sebel kalau ngelihat teman saya ini cara belajar dia. Caranya aneh. Ngafal sambil jalan-jalan. Mondar-mandir Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, dia sambil jalan-jalan gitu ya. Dua, kemanusiaan adil dan beradab. Kayak begitu. Saya bilang, Mbok, ya belajar tuh duduk loh, duduk dengan tenang gitu loh. Enggak, dia malah duduk bukannya tenang, dia ambil snack, dia makan snack gitu. Sambil ngunyah-ngunyah gitu ya. Sebel ya, ganggu orang kayak gitu ya. Tapi cara belajarnya kayak gitu. Ada mungkin, saya pernah lihat ada satu teman kita di Teens, sambil dengerin firman dia sambil muter-muterin bolpen tuh, kan caranya kan keren kan dia. Yang ser gitu kan. Bukannya gini-gini loh ya, tapi ser gitu, bolpennya diputer-puter. Itu cara belajar dia, jangan salah. Namanya cara belajar kinestetik. Kalau dia nggak pegang-pegang sesuatu, kalau nggak dia jalan-jalan nggak masuk apa yang dikatakan otaknya itu. Unik kan? Jadi jangan menyalahkan satu dengan lain untuk cara belajar. Masing-masing orang punya cara belajar yang unik satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, itu 3 hal yang bisa kita dapatkan dari mana? Ya dari metode belajar online. Ya. Kalau kita nggak seneng sama wajah gurunya yang membosankan ya, aduh si ibu ini sebel banget deh. Udah mungkin matiin itunya, gambarnya matiin, dengerin suaranya kalau dia seorang yang auditori. Ya. Kalau dia metodenya yang ini, yang visual, ya lihat aja gurunya ngomong apa, mungkin dia bisa membaca dari bibirnya gitu ya, gerak bibirnya gitu ya. Nah, kalau ada yang belajarnya kinestetik, nyalain dua-duanya. Ya mondar-mandir gitu sambil mendengarkan ya gitu ya. Sambil coba-coba apa, mungkin touch komputernya dipencet-pencet gitu ya, bisa aja. Up to you, ya. Temukanlah cara belajar kamu yang paling baik seperti apa. Nah, saya pengen sedikit masuk dalam firman Tuhan. Kita bisa baca coba deh. Ini kita buka Bilangan 12. Ya. Kalau kita kan nggak asik kan kalau kita ibadah online suplemen ini tidak buka firman Tuhan, apa yang mau kita buka gitu kan? Nah, sekarang buka. Alkitabnya dibuka. Om, Alkitab saya ada di dalam handphone. Jadi jangan banyak alasan deh. Pokoknya buka, pinjam Alkitab mama, papa, handphonenya papa mama, terserah. Pokoknya buka Alkitabnya ya. Dari Bilangan 12 ya, Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Boleh baca dong? Boleh Om. Ya. Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat 7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Oke. Nah, itu tentang Musa. Ya, Musa itu dulu kalau sama Tuhan itu Tuhan kasih tahu caranya bagaimana cara Musa belajar gitu sama Tuhan. Kalau dulu kan bisa berhadapan langsung ya. Nah, dia pakai ada 6 cara kalau dari cara belajarnya Musa sama Tuhan tuh ada 6 cara. Yang pertama itu dia katanya Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Nah, coba tebak, kalau penglihatan ini gaya belajar cara apa tuh? Penglihatan, bisa ngelihat, visual. Nah, Musa melihat Tuhan langsung, ya. Itu gaya belajar visual. Dia bisa melihat keindahan Tuhan, keagungan Tuhan, itu visual. Lalu kemudian aku berbicara. Nah, berbicara kan Musa mendengarkan kan apa yang Tuhan bilang kan. Nah, itu apa tuh? Itu gaya belajar auditori.
Jadi Musa duduk diam mendengarkan apa yang Tuhan inginkan. Wah, dimasukin ke dalam otak sama si Musa melalui gaya belajar auditori. Kemudian lanjutkan dengan dia dalam mimpi. Nah, mimpi itu kombinasi loh antara belajar audio sama visual. Kan mimpi kan nggak ada kan, begini-begini doang. Yang namanya mimpi itu Musa, ya Tuhan, kelihatan wajahnya Tuhan, kelihatan suaranya. Nah, itu bicara model yang selanjutnya itulah gaya bicara audio visual. Kemudian di situ bilang, bukankah demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan. Nah, itu bicara tentang namanya gaya belajar kinestetik. Ketemu tuh sama Tuhan berhadap-hadapan, hai satu dengan lain, ada gerakan-gerakan. Itu namanya belajar cara kinestetik. Kemudian di sini bilang, aku berbicara dengan dia terus terang. Ini bukan iklannya lampu ya, tapi terus terang ini adalah gaya belajar bicara soal hubungan yang erat antara Musa dengan Allah. Ya, kita tahu dalam Alkitab ada ya seorang sahabat ya, itu kan pasti akan ngomong secara terus terang sama sahabat yang lain. Ya, di sini ada di Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku, Tuhan bilang, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapakku. Artinya gini, kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita itu sering dikasih tahu, sering dikasih hikmat oleh Tuhan. Tuhan kasih tahu terus terang hal-hal dengan kita. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Demikiannya satu lagi, ya. Kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, setiap hari kita bangun hubungan dengan Tuhan, Tuhan akan mengajarkan satu yang terakhir, gaya belajar yang terakhir, yaitu bukan dengan teka-teki dan ia memandang rupa Tuhan. Ya, itu disebut gaya bicara yang lifestyle. Bukan hanya sekedar hubungan yang dekat dengan Tuhan, bukan hanya sekedar hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, tapi juga Tuhan mau mengajarkan cara hidup bergaul karib dengan Tuhan itu seperti apa, yaitu dengan hubungan lifestyle. Jadi kesimpulannya gini, supaya belajar kita tidak membosankan, tidak menyebalkan, pakailah ibadah online kita setiap hari dengan pola yang benar. Bagaimana cara belajar yang benar? Coba cek kalian itu visual atau auditori atau kinestetik, ya. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana ciri-cirinya. Kemudian apakah kamu mau mengembangkan diri dengan punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang dekat dengan pembicaranya siapa, dan terciptalah satu lifestyle, yaitu apa? Hubungan, bukan hanya hubungan yang dekat dengan pembicara, bukan hubungan yang dekat dengan Tuhan, kan gitu. Tapi satu gaya hidup yang tertransformasi. Nah, jadi kalau misalkan kita diajarin fisika, kita bisa tahu dan kita bisa memahami. Ya, jadi seperti itu gaya bicara dan gaya belajar kita, supaya kita tidak bosan saat harus ibadah online, harus sekolah online, belajar online, nikmati itu. Karena kalau kita tidak melakukan itu, masa depan kita dipertanyakan. Dengan situasi kayak gini, manfaatkanlah teknologi, manfaatkanlah apa yang kalian bisa peroleh sebagai berkat Tuhan untuk kalian. Belajar terus, jangan sampai putus harapan karena membosankan, karena menyebalkan. Belajar terus supaya masa depan kamu, masa depan kita semua tidak ketinggalan. Saya pun masih belajar, semua di sini pun masih belajar. Apalagi kalian. Kita terus belajar sampai kita menemukan pengetahuan dan kita mahir. Itu yang Tuhan ingin kita menjadi orang yang memuliakan Tuhan di kemudian hari. Oke, gitu saja yang saya sampaikan pada sore hari ini di suplemen edisi pertama. Ya, kalau masih ada yang belepetan gitu ya, maklum aja karena ini yang pertama kali.
Kita menunggu masukan, apa yang menurut kalian harus ditambahkan, tulis nanti di WA group ya. WA group tulis, atau mau tulis di situ boleh lah. Ya begini-begini gitu ya. Tulis di kolom di bawah ini ya. Ya, seperti apa yang kalian mau? Seperti apa untuk meningkatkan suplemen kita setiap minggu, getting better, better dan better. Ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Dadah. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi. Iya, berdoa dulu loh. Oke. Min JP boleh berdoa? Silakan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh ketemu lagi di ibadah online pertama kami ya Tuhan di Teen Heroes. Kami percaya ini bukan kebetulan ya Tuhan. Kami bisa mendengarkan firman-Mu, memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Semoga hati-Mu disenangkan di ibadah online kami sore hari ini ya Tuhan. Dan apa yang sudah kami pelajari di hari ini bisa kami simpan baik-baik, kami lakukan biar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati terus kami sepanjang minggu ini sampai kami bisa bertemu di ibadah online kami yang selanjutnya di minggu depan ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. See you minggu depan. God bless you.